Halo, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, we're all United. Pada kesempatan kali ini gue pengen update tentang transfer Manchester United yang ya di beberapa minggu terakhir ini udah nggak ada lagi ya berita-berita hangat ya, nggak ada lagi pemain-pemain baru kecuali Benjamin Sesko ya. Cuman setelah performa buruk kemarin ya, ya yang namanya John Murtoh yang nggak bisa kerja itu akhirnya panik ya, panik. Baru muncul akhirnya dua rumor terbaru fresh dan udah dikonfirm oleh David Ornstein dan juga Fabrizio Romano ya tentang rumornya Adrian Rabiot dan juga Arnautovic ya. Jadi gue pengen ngomongin dulu nih ya seberapa benar gue ya sama tentang transfernya MU kali ini ya. Jadi um, ya menurut gue hasil Brighton kemarin itu adalah hasil dari fans-fans MU yang ya terlalu banyak minum jus ya, terutama di Indonesia terlalu banyak minum jus dan juga follow-follow channel-channel fans MU yang sangat toksik dan membela manajemen Manchester United ya. Akhirnya jadi tumbal adalah Erik ten Hag juga ya, dan gua melihat beberapa orang biasa di komen-komen gua ada juga yang menyalahkan Erik ten Hag, pelatih bodoh segala macam ya. Ini tujuannya Glazer seperti ini ya, biar kalian ngerti, biar nggak goblok gitu ya. Ini biar ngerti. Glazer selalu seperti itu gitu. Selama ini transfer lambat segala macam, Erik ten Hag yang dijadikan alasan, benar nggak? Bilang, oh harus inilah, apa ini kebutuhan ten Hag segala macam ya. Padahal ten Hag udah ngomong dari awal, ya. Dan John Murtoh harusnya kalau ngerti Manchester United dan fans-fans kalau ngerti Manchester United juga, ya itu harusnya ngerti gitu. Ten Hag ngomong dari awal perlu striker, perlu midfield, perlu center back. Yang udah cuma deliver cuma center back doang, ya, which is ya si Martinez, dan dia menurut gua sih signing yang bagus, cuman ya telat, benar nggak, telat beli karena akhirnya kita beli di harga yang lebih mahal daripada seharusnya. Jadi John Murtoh ini benar-benar nggak bisa kerja 100% ya. Gua nggak bakal tarik kata-kata itu karena ya faktanya seperti itu. Akhirnya kebakaran jenggot sekarang. Ya panik buying nih, panik cari-cari di mana nih ada striker siapa nih yang available. Ada midfield siapa nih yang available, ya kan? Dan akhirnya yang kita incar adalah pemain-pemain ya yang udah ya satu, Arnautovic udah tua ya kan. Oke lah performa dia di Bologna nggak jelek ya, tapi tetap aja ini bau-baunya bau-bau deal Igalo lagi ya. Panic buying gitu loh, panic buying udah nggak ada ini gitu, bau-bau Cavani juga gitu ibaratnya gitu, panic buying ya. Mungkin gua rasa abis abis game itu ya kemarin ya si si Glazer manggil si Murto gitu kan. Digampar-gamparin kali si Murto kan ya, benar kan. Lu bikin gua malu lu nih. Pikir transfer udah begini. Ya kan akhirnya cari opsi yang murah. Ya, jadi gitulah ya. Sama aja ceritanya gitu loh ya. Muka baru cerita lama ya, pemain lama performa lama gitu loh. Ya, gue sih cuma ketawa aja gitu ngelihatnya begini ya. Lagi-lagi kita dibohongin oleh Glazer dan juga manajemen Manchester United. Katanya mau rebuild under Ten Hag, rebuild under Ten Hag ya. Oh, mau ada budgetnya 150 juta ya, 200 juta. Gue dari awal nggak yakin dapat 100 ya udah bagus gue bilang. Ya kan, karena ini Glazer gitu loh, kita tahu sendiri. Apalagi dia udah nyatut duit ya kan 11 juta, 11 juta pound kalau nggak salah kan ya. Ini udah kelihatan gitu loh, gaya-gaya main seperti itu ya. Udah pasti seperti itu. Ya, anyway, gue pengen update dulu lah soal Frankie De Jong. Ya, akhirnya rumor-rumor terbaru untuk Frankie De Jong adalah kita kayaknya nggak mungkin bisa dapetin Frankie De Jong. Ya, makanya rumor Adrian Rabiot keluar. Em, Kabarnya Chelsea benar-benar nge-push buat Frankie De Jong. Ya, karena ya dibilang oke, Chelsea nggak masalah bayar fee-nya ya 85 juta, dan juga nggak masalah bayar salary ya, utang salary, utang utang apa, utang gaji Frankie De Jong ya, yang Barcelona ke Frankie De Jong. Ya jadi eh, gue nggak tahu De Jong posisinya seperti apa ya sebenarnya, tuh dia beneran mau stay atau enggak, atau cuma karena masalah gaji retahan atau apa ya. Tapi nih yang gue bisa bilang ya, kalau sampai Frankie De Jong pindah ke Chelsea, itu ya menunjukkan seberapa lawaknya kita ya, seberapa lawaknya direktur football kita di bursa transfer. Dua bulan kita ngerjain Frankie De Jong nggak ada hasilnya sama sekali ya. Kalau juga sampai kita bayar itu apa namanya, utangnya si De Jong gitu, utangnya Barcelona ke De Jong, itu juga menunjukkan ya kita masih memakai taktik yang lama ya, sok-sok ngulur-ngulur waktu, sok-sok begitu saat tiba-tiba ada yang mau
beli, ya udah akhirnya kita bayar juga gitu yang diminta dari awal. Sama, ini tuh sama dari dulu seperti itu ya. Dari dulu seperti itu dari Bruno lah, dari siapa itu selalu begitu. Sok-sok nawar, sok-sok apa, sok-sok jual mahal, akhirnya kita bayar juga. Bahkan Sancho pun ya mirip-mirip juga apa saganya gitu loh. Em, Kalau gue bilang untuk De Jong, gue nggak tahu ya, jujur aja. Kalau gue sih, kalau gue bilang ini ya, De Jong solusi atau enggak dari McFred, intinya adalah kita butuh midfield ya. De Jong sendiri aja menurut gue nggak cukup. Gue udah bilang dari awal ya. Oke, gue bilang tentang De Jong, gue bilang De Jong sendiri nggak cukup karena kalau dia cedera kita balik lagi ke McFred, ya kan, benar nggak? Yang kedua, ya kita kehilangan dua midfield, Pogba dan Matic, yang dimana mereka berdua itu ya saving grace-nya kita juga lah musim lalu, ya kan, sayang aja Matic udah tua. Ya kita perlu perlu squad depth, nggak perlu nggak, ya nggak cuma De Jong doang. Jadi kita perlu gitu loh lebih dari ya perlu lebih banyak midfield daripada De Jong doang. Yang kedua ya kan, em, ya plan B-nya siapa gitu kan untuk De Jong gitu loh. Ya akhirnya ada juga gitu si siapa Adrian Rabiot, which is bukan plan B kalau gue bilang, which is gue bilang ini kemungkinan besar De Jong lebih lebih pengen bakal pindah ke Chelsea ketimbang ke Manchester United, makanya kita coba boyong Adrian Rabiot ya. Jadi udah kelihatan semua lah, kelihatan semua kartu-kartunya ini nih yang apa tambal sulamnya, nggak ada rencana transfer lah intinya gitu loh ya. Yang penting rencananya tambal sulam aja gitu loh, benar nggak? Parah deh ya. Tolong jangan salahin Ten Hag ya soal dia ngebet mau dapetin De Jong ya. Ini tugasnya John Murtoh untuk dapetin pemain yang diinginkan Ten Hag ya. Dia pengen De Jong ya kan. Oke, ada problem segala macam, tapi dia nggak memberikan opsi ya, si Murtoh nggak memberikan opsi ke Ten Hag. Ya kan? Sampai pada akhirnya De Jong kelihatannya nggak bisa dapat, baru dia panik ya dicari-cari. Jadi gitulah ya. Untuk De Jong ya menurut gua sih ini bakal jadi blunder transfer Manchester United ya. Yang keberapa ya? Gue udah lupa. Yang kelima kali yang gue udah bikin ya. Gue udah bikin tiga atau empat deh. Pokoknya ini bakal jadi bunda transfernya John Murtoh selanjutnya ya. Oke, kita ngomongin sekarang kita ngomongin Arnautovic ya. Kita butuh striker ya. Gue udah selalu bilang kita butuh striker. Dari awal pun kita juga ya, si Ten Hag udah bilang butuh striker ya kan, dan awal kita targetin Darwin Nunes, benar nggak ya, tapi katanya nggak mau dibayar tuh, angkanya 85 juta ya kan, akhirnya disikat Liverpool, benar nggak, disikat Liverpool daripada daripada kita yang tadinya dapat Darwin Nunes, akhirnya kita ngincernya um, Arnautovic. Taufik. Jadi ini deal-dealnya kelihatan dealnya mirip-mirip kayak Igalo kalau gue bilang. Ini benar-benar panik nih. Ya, melihat kita nggak bisa main tanpa striker, Ronaldo juga udah kemungkinan besar bakal keluar kalau ada yang mau beli dia. Tinggal sisanya Martial sama Garnacho. Jangan bilang Garnacho udah ready deh, udah pasti belum ready. Nggak, maksudnya main 90 menit langsung gitu belum ready dia, pasti 100%. Ya akhirnya kita cari yang dapatnya Arnaud Taufik gitu loh, yang kita 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 pilih ya, yang bukan kita pilih, sorry, yang Glazer dan juga John Murtoh pilih Arnaud Taufik. Ya tolong jangan bilang gua oh udah pernah di Twente dulu, FC Twente kalau nggak salah ya Arnaud Taufik ya. Itu berapa tahun yang lalu coy, bener. itu itu lebih itu lebih basi lagi daripada De Jong. De Jong kan ya masih berapa ya, mungkin 3-5 tahun yang lalu lah, bener. Ini Arnaud Taufik itu dari Twente itu gue cek dia di Twente itu di awal 2010, di 2011 awal gitu, bener kan? Kan gila gitu. Yang kayak gini-gini kan disetting banget nih. Oh iya nih, ini siapa? Ini Ten Hag yang mau nih, bener nggak? Ya kan karena pernah di Twente, ini settingan banget gitu loh. Ya settingan banget. Ya di luar dari itu, gue menurut gue sih ya, gue untuk harganya dulu deh paling penting deh. Ya ini kalau gue bilang nih, ini 9-10 aja udah cukup mahal untuk dia. Gue bilang sih sebenarnya maksimal 10 untuk dia ya. Gue nggak tahu nih bakal di berapa nih. Umur 33 ya, kalau kita sampai beli di angka 15, 32 atau 33 lah, gue nggak tahu. Kalau kita beli di angka 15 sampai 20, menurut gue sih ini John Murtoh bener-bener, aduh, dipecat aja deh ya, ganti aja deh. Ya inilah masalahnya kalau kita ngangkat apa ya, ya ngangkat director football dari organisasi yang sama. Harusnya datengin dari luar gitu loh, benar nggak? Yang benar-benar ngerti, kompeten. Ya, itu ya kalau gue bilang sih Ragnik cocok jadi director football. Dari awal dia udah bilang beli 10 pemain, perlu 10 pemain. Ya kan? John Murtoh mana ngerti dia. Mana ngerti, benar nggak? Perlu-perlu pakai apa? Richard Arnold mana ngerti beginian ya? Nggak bakal ngerti gitu loh. Ya, Arnautovic
Satu juga yang gua rada ragu ya, dia di Bologna sering juga main dengan ada partnernya lah gitu loh ya, dengan dua striker. Jadi gua nggak tahu dia bisa nggak main solo striker di depan. Yang pasti kalau untuk backup sih boleh banget Arnautovic. Tapi kalau kita sampai kehilangan Ronaldo masuk Arnautovic sih, ini sih bener-bener lawaknya sih tingkat apa ya? 1.000 watt aja kalah kali ya dengan ini ya lucunya ya. Tapi gimana pun juga sih gue tetap berharap ya, gue berharap Ronaldo stay, ada Martial dan ya Arnautovic backup juga gitu sebagai backup ibaratnya. Ini baru masuk akal transfernya. Ya kalau kita kehilangan Ronaldo, Arnautovic masuk, ini sih transfer bener-bener hancur lebur ya ini ya. Ya gue mendingan dapetin Sesko deh. Mending gue bayar Sesko dia 50 deh ketimbang Arnautovic di angka 15 sampai 20 kalau kita kehilangan Ronaldo. Kalau nggak kehilangan Ronaldo, menurut gue masih oke ya Benjamin Sesko. Tapi tetap aja maksimal 15 lah kalau gue bilang itu pun juga udah kemahalan untuk harga segitu. Ingat ya rekornya dia tuh 14 gol di Bologna yang nggak salah. 14 gol sama berapa assist ya? 9 assist atau berapa gitu ya di Bologna itu ya itu di Serie A ya. Bukan di Premier League dan dia ini buangannya West Ham gitu loh. Kalau nggak salah buangan West Ham. Nah, jadi dan West Ham ke Cina dulu kalau nggak salah Cina terus baru dibeli Bologna. Dibeli juga murah harganya 3 jutaan. Benar nggak? Jadi, aduh, gua ngeliat deal seperti ini sih udah kelihatan banget ya. Dan kalian yang ngerti Manchester United, fans Manchester United yang benar-benar fans Manchester United, yang bukan mental Arsenal, yang bukan positif vibe, ya pasti udah bisa lihat lah deal seperti ini adalah deal yang apa ya? Ya kita ditipu lah ibaratnya sama janjinya Glazer dan juga manajemen Manchester United yang pengen nge-rebuild under Ten Hag. Nggak dianggap serius rebuildnya. Ya, bahkan sampai detik ini aja kita masih 90% pemain yang sama gitu loh. Benar nggak? Sama, masih 90% pemain yang sama. Anyway, Taufik, kita lihat aja gimana perkembangannya. Kita perlu striker, gue nggak bakal ngomong banyak. Cuman sekali lagi ya, kalau sampai kehilangan Ronaldo sih, gue sih mendingan gue ambil Sesko gitu. Kalau mau murah, kenapa ngambil Belotti aja sekalian? Andrea Belotti, bener nggak? Terus free transfer. Masih masih lebih muda lagi daripada Taufik. Ya, jadi udahlah nggak kalau ngomongin transfer kali ini benar-benar bikin gua apa ya bikin gua kesel gitu ngeliatnya ya. Em, Oke, nextnya juga kita ada rumor transfer Adrian Rabiot ya dari David Ornstein. David Ornstein ya, David Ornstein dia bilang lagi pengen deal Adrian Rabiot eh karena De Jong kemungkinan besar belum tentu jadi ya. Pokoknya ibaratnya seperti lah 27 tahun. Adrian Rabiot jujur gue nggak big fan banget ya. Maksudnya gue biasa aja lah. Gue bukannya oh dia bagus atau nggak. Jujur kalau emang Rabiot gue bilang Fabian Ruiz lebih bagus. Tapi Fabian Ruiz juga itu ya itu cuma rumor. Ya jadi makanya gue nggak pernah ngomong soal Fabian Ruiz di channel ini. Dia udah pasti ke PSG. Ya, MU nggak pernah approach lah. Ketimbang ketimbang Adrian Rabiot, gue lebih milih Sergei. Ya, ketimbang Adrian Rabiot, gue lebih milih Fabian Ruiz, jujur aja. Tapi gimana pun juga, kita desperate banget untuk keluar dari McFred. Ya, kita desperate sekali. Ya, nggak bisa lah. Udah berapa tahun kita McFred ya, dan kita dan manajer baru kita Ten Hag itu dipaksa pakai McFred tuh nggak bisa sama sekali. Ya, tolong ya bahasa Inggrisnya jangan bilang oh kenapa nggak pakai Garner. Kenapa nggak pakai Iqbal ya? Mereka belum ready, percaya deh ya. Mereka tuh mau ready tuh perlahan-lahan, main dulu di 20 menit, main 30 menit, main 40 menit. Ya nggak mungkin mereka bisa langsung main 90 menit ya. Ibaratnya apa ya? Kayak lu baru lulus kuliah, baru magang-magang di sini sana. Ya, terus lu masuk Indofood gitu kan misalnya, terus lu harus mimpin project 1 miliar gitu kan. Ya kan? Lu kencing di celana lah benar nggak? Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Ya belum ready, udah pasti. Tapi gimana pun juga sekali lagi, ya deal kayak Adrian Rabiot gitu kan, kayak deal kayak si Arnautovic, gue bisa okein gitu ya karena kita desperate banget perlu gitu di posisi striker sama di posisi midfield ya kalau kalau dari secara cara pilihan ini bukan pilihan utama Ten Hag ya striker Darwin Nunes pilihan utama Ten Hag benar nggak tapi dapatnya Arnautovic misalnya kayak gitu kan Adrian Rabiot bukan pilihan utama Ten Hag De Jong pilihan utamanya tapi dapatnya Adrian Rabiot ya bahkan kita ada Sergei yang lebih bagus, Tuli Tielemans benar nggak? Yang lebih proven di Premier League nggak mau disikat, maunya yang lebih murah. Ya, um,
sama juga dengan ini center back ya. Jelas dia lebih milih kalau nggak salah siapa ya gue lupa. Jurien Timber atau Pau Torres lah awal-awal tuh ya. Tapi dapatnya Martinez, which is gue nggak bilang jelek gitu. Cuman ya sekali lagi timingnya jelek banget dan kita harus bayar lebih mahal. Ya, ini udah cerita lama banget deh. Ini udah apa? Tipikalnya inilah Manchester United ya. Jadi Woodward keluar ya kan orang bilang ini kan manajemennya baru ya kan. Oh ini kan manajemennya kan kerjanya kan apa underground gitu loh rahasia. Rahasia apa lu emang nggak ada plannya kok dari awal. Ya kan akhirnya kita bakal deal-deal seperti Rabiot dan juga Arnautovic ya. Dan kita lagi desperate banget perlu gitu loh. Perlu striker, perlu midfield. Ya, cuman jujur aja sih, Nimang Taufik sih masih banyak opsi lain gitu yang kita bisa dapetin ya. Gua nggak bilang Taufik itu bakal jelek atau enggak gitu, cuman ya lawak lah pokoknya sih semua ini gitu loh ya. Ini lawakannya John Murtoh lah semuanya ataupun ya Richard Arnold lah manajemen Manchester United yang nggak kompeten itu ya. Em, Sekali lagi gua mau ngomong dua rumor ini ya, gua welcome aja ya walaupun gue merasa dikhianati, walaupun gue merasa kecewa dan kesel ngeliatnya ya. Em, Ya kenapa nggak dari awal dari Juni gitu kita coba cari striker lain gitu loh bener nggak? Cuman akhirnya ya gitu panic buying, ngeliat performa jelek, karena Taufik mau disikat gitu kan dan juga midfield ya kan De Jong udah mau apa Chelsea makin kuat, Rabiot masuk gitu kan. Jujur ya ini semua mau udah cara lamanya Manchester United dan boardnya yang nggak kompeten itu ya. Sorry aja ya, tapi itu adalah fakta ya. Gue sih welcome aja rumor ini sekali lagi karena kita desperate banget perlu keluar McFred dan juga ya kita desperate banget perlu striker. Ya kita nggak squad depth kita jelek. Ya, oke kita lihat aja lah gimana langkah-langkah paniknya John Murtoh selanjutnya, apakah akan deal atau enggak. Untuk Adrian Rabiot, kayaknya sih untuk dengan deal sama Juve nggak bakal masalah karena Juve juga pengen ngelepas Rabiot. Nggak tahu harganya sih belum ada ya ini ya. Padahal tinggal oke, tinggal 1 tahun kontrak ya, berarti harganya harus nggak terlalu mahal Rabiot ya. Em, tapi masalah gaji aja tinggalnya nih ya dan katanya sih rada tricky ya untuk di Rabiot ya karena dia punya manajer itu ya dia punya emak juga gitu mamanya dia lah ibaratnya gitu bukan bukan seorang profesional gitu agent profesional ya jadi kita lihat lah gimana menurut kalian nih ya langkah-langkah panik yang diambil John Murtoh atas deal-deal seperti ya Arnaud Taufik dan juga Adrian Rabiot gitu loh gimana menurut kalian ya gue udah bilang sekali lagi gue sih jujur gue merasa dikhianati gue kesel gue masih gue bilang sih ini benar-benar langkah lawak banget tapi gimana pun juga kita desperate perlu striker dan juga midfield ya dan ya ini masalahnya gitu ya ini perlu kita kalah gitu loh di awal di game perdana di Old Trafford biar John Murtoh bisa lihat gitu loh kalau Ten Hag tuh ya permintaan Ten Hag tuh benar dia perlu striker perlu midfield perlu center back parah ya benar inilah manajemen Manchester United yang baru ya muka baru gaya lama dan sekarang panik. Oke, gue mau udahin dulu ya karena kalau gue ngomong gini gue bakal panjang tuh gue bakal aduh nggak selesai nih video oke. Di komen oke gimana reaksi kalian akan dua deal ini ya dan juga dengan De Jong yang bakal ke Chelsea ya gue pengen denger nih ya mungkin mungkin apa buzzer Glazer muncul lagi mungkin bakal buzzer Glazer muncul lagi gue mau lihat nih mereka mau ngelawak apa nih oke sekian video dari gue kalau suka jangan lupa like subscribe and thank you for watching